Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Samas 15 September 2021. Pada saat ini mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita membuka hati kita rindu akan hadirat-Nya. Mari kita menaikkan pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh pujian ini merupakan satu pujian yang keluar dari hati kami, bahwa kami merindukan ya Tuhan akan hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada hal yang lebih baik selain berdiam di dalam Engkau. Dengan berdiam di dalam Engkau Tuhan, kami menemukan satu ketentraman, kami menemukan satu ketenangan yang sejati ketika kami sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan, karena itu kami rindu hidup kami pun juga boleh selalu dituntun oleh kehendak-Mu. Kami membuka hati kami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, seperti lagu yang sudah kita dengar tadi, bahwa lebih baik 1 hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan Mazmur 84 ayat 11 yang ditulis oleh Raja Daud ini berkata, sebab lebih baik diam di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mengapa Daud menyamakan tempat lain itu dengan kemah-kemah orang fasik? Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 84 ayat 11 ini ditulis ketika Daud hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat yang ingin mencelakai dia. Bahkan keluarganya sendiri, anaknya sendiri pun menjadi orang-orang yang mengejar-ngejar dia. Anak kandungnya yang bernama Absalom, bahkan ketika dia memiliki seorang kepercayaan, yaitu penasihatnya yang bernama Ahitofel, dia pun juga menjadi seorang yang berkhianat dan ingin mencelakai Daud. Belum lagi masyarakat di luar, seorang yang bernama Simei, juga salah seorang dari keluarga Saul, ini pun juga menjadi orang yang mengejar-ngejar dia. Betapa banyaknya orang-orang yang ingin mencelakai Daud, orang-orang yang berada di sekelilingnya, yang terus-menerus mengejar-ngejar dia. Keluarga damai terkasih, akan tetapi Daud dapat tetap tenang, karena dia memiliki kepercayaannya pada Tuhan. Pada Tuhan yang selalu memeliharanya, meskipun ketika dia harus mengungsi, dia harus berada di tempat-tempat yang tidak menyenangkan, bersembunyi di padang-padang gurun, dan dia harus terus-menerus mengasingkan diri karena begitu banyaknya orang yang ingin mencelakai dia. Satu kerinduan Daud adalah dia ingin terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, agar dia menemukan tempat perlindungan yang sejati. Bahkan di masa tuanya, dia dapat terus menaikkan puji-pujian, ucapan syukur pengharapannya kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Keluarga damai, saat ini ketika kita pun berada di masa pandemi, di masa-masa di mana sekeliling kita terasa begitu jahat, begitu tidak menyenangkan. Ada begitu banyak sakit penyakit, virus-virus yang mungkin bertebaran di sekitar kita. Ataupun ketika kita mengalami begitu banyak efek karena pandemi ini tuh. Ketika semua hal terasa tidak menyenangkan bagi kita. Semua hal telah terlihat begitu jahat di mata kita. Karena apa-apa sekarang semuanya masih harus dibatasi. Keluarga damai terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir di manakah tempat yang terbaik bagi kita untuk menemukan ketenangan itu? Firman Tuhan sudah memberikan jawabannya kepada kita, bahwa lebih baik 1 hari
berdiam di dalam hadirat Tuhan daripada 1000 hari berada di tempat-tempat lain. Keluarga damai yang terkasih, di masa-masa pandemi ini mungkin justru Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya kita sungguh-sungguh dapat menjadi orang-orang yang mau berdiam di dalam Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang dipersekutukan di dalam Kristus, apakah kita masih memiliki kerinduan untuk boleh berdiam di dalam hadirat-Nya? Mari pada saat ini sungguh kita boleh menemukan satu ketenangan dan juga damai sejahtera yang sejati hanya karena berada di dalam Dia, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, Tuhan, kami bersyukur jikalau kami memiliki Allah seperti Engkau yang memiliki satu jaminan di dalam kehidupan kami. Engkau yang sungguh boleh hidup di dalam kami, dan kami pun rindu untuk hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Kami sungguh boleh menjadi orang-orang yang dapat tetap menemukan satu ketenangan, satu damai sejahtera di tengah-tengah situasi saat ini, hanya karena kami selalu merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami terus memohon Tuhan yang memampukan kami sebagai gereja-Mu, untuk kami sungguh-sungguh rindu hidup dipersekutukan di dalam Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sungguh boleh diberi suatu kesatuan hati dengan Tuhan, dan itulah yang mengikat kami semua Tuhan sebagai gereja Tuhan untuk hidup berlandaskan kasih-Mu. Tuhan, biarlah kami pun ketika kami hidup bersekutu di dalam Engkau, kami juga beroleh satu kekuatan untuk melawan Tuhan situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Bukan dengan satu kekerasan atau dengan satu kebencian, tetapi justru kami dapat menikmati masa-masa yang tidak enak ini menjadi satu masa-masa yang justru kami semakin dalam untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pun juga boleh memakai kami untuk menjadi orang-orang yang saling menguatkan di dalam Engkau. Hidup untuk saling menopang satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan bergereja ini di GKI Dharma Permai. Tuhan, seperti nama gereja kami yang berkata GKI Damai, biarlah kami sungguh hidup berdamai di dalam Engkau Tuhan, tengah-tengah situasi dan pandemi yang penuh dengan kekacauan. Justru kami dapat tetap menemukan kedamaian yang sejati. Berilah kami Tuhan satu kerinduan untuk kami sungguh hidup berdiam di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.